Semua kena siksa kubur. Mubazir-mubazir di dunia kena siksa kubur. Banyak barang tak terpakai dipertanggungjawabkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik buruk sikit dipertanggungjawabkan. Kita disiksa di kuburan hanya beberapa saat kita itu istirahat. 1, saat hujan lebat. 2, 5 kali azan. 3, Jumaat. 4, Ramadan. Selebihnya kena siksa kubur. Apakah setelah kena siksa kemudian masuk syurga? Belum. Kita akan ketemu dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Di situ kita akan mencari bendera Rasulullah. Wah, di padang mahsyar, bendera Rasulullah. Umat Nabi Daud mencari bendera Nabi Daud. Umat Nabi Muhammad mencari bendera Nabi Muhammad. Udah ketemu dengan Muhammad, belum tentu diakui sebagai umatnya. Maka banyaklah bersolawat biar diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Apakah masuk syurga? Belum. Kita ketemu dengan yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaitu hari di mana diperhitungkan dosa dan pahala dengan manusia. Di situ akan kita cari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita sakiti hatinya, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita bikin sedih dia, orang-orang yang kita bikin luka hatinya, orang-orang yang kita bikin sedih dia. Hati-hati, jangan suka nyakitin hati orang lain. Hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan lidah. Setiap orang yang tersakiti sama kita, maka kalau tak minta maaf di dunia, nanti ketemu di padang mahsyar. Hati-hati jangan nyakitin hati orang. Jangan terlalu tega jadi orang. Hati-hati dalam bicara. Fikir sebelum berbuat. Fakir qabla an ta'zima. Masa kita mau menyakiti hati kawan kita, menyakiti hati saudara seiman, menyakiti hati sesama kawan, menyakiti hati mertua, menyakiti hati tetangga? Ikhlaslah bu. Kalau kita disakiti itu tak ada apa-apa. Yang penting kita enggak nyari dia. Tapi kalau kita yang menyakiti, kita yang mencari. Apalagi menyakiti hati orang-orang beriman, menyakiti hati ulama, tak boleh. Hati-hati. Ya, karena nanti di padang mahsyar kita akan mencari dia. Itu matahari sejengkal di atas kepala. Kemudian kita tak pakai baju mencarinya. Dan orang yang mendapatkan syafaat itu nanti akan ada hawan hitam di kepalanya. Dia dapat syafaat juga, tapi dia tetap harus mencari. Maka di dunia ini jangan banyak-banyak kali masalah. Ini masalah banyak. Antar pengajian masalah. Satu komplek masalah. RT satu RT masalah. Satu RW masalah. Sementara hafal sujud sahwi tidak selesai-selesai. Doa rajab tidak selesai-selesai. Sibuk aja dengan masalah. Tidak usahlah. Ya, jangan julit-julit, jangan kepo-kepo dengan hal yang bukan bagian urusan kita. Kerjakan urusan kita, biar Allah yang mengukurnya. Yang bukan bagian kita, lepaskan. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Oke? Kenapa tegang betul? Ketawalah macam tadi. Ya. Itu panjang. Lanjut lagi, apakah masuk surga? Belum. Kita akan ketemu yaumul mizan, hari pertimbangan. Kita akan lewat jembatan Siratul Mustaqim. Sebelah kanan neraka, sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka. Dalam riwayat mengatakan gini, di ujung surga, ni kiri kanan neraka. Surganya tu di ujung, kiri kanan neraka. Nanti kita akan lewat di jembatan Siratul Mustaqim. Ya, kalau masuk surga, terjelungkanglah di neraka. La haula wala quwata illa billah. Hidup sudah susah, pusing, stres, sakit kepala, meninggal masuk neraka. Tak cocok lah ya. Maka minimal kita usahakan di dunia kita baik-baik. Kita hijrah, fokus kepada belajar Quran, fokus kepada belajar solat yang benar, kurang-kurangi nyakitin hati orang. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Ya, ini ya, Quran itu bisa memberi syafaat. Lanjut. Nah, sekarang ada yang ngomong sama saya kayak gini. Tadi kan udah kita hitung pahala baca Quran. Nah, permasalahannya adalah kata orang baca Quran salah berdosa. Pernah dengar gitu? Wah, baca Quran salah dosa. Baca Quran salah dosa. Baca Quran salah dosa. Datang kakak saya ngomong gini. Dek, iya, aku tak maulah baca Quran. Kenapa gitu kak? Daripada berdosa aku salah.
Tidak ada dalil yang mengatakan baca Quran salah berdosa. Saya ulang, tidak ada dalil yang mengatakan baca Quran salah berdosa. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya itu ini. Masih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qal, al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin bararah. Yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Terus gimana kalau terbata-bata? Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang baca Quran watata'to, dan terbata-bata dia membacanya, dan terbata-bata dia membacanya. Dia terbata-bata lebih banyak lagi pahala. Tadi satu huruf 10 kan? Alam nashrah laka sadrak dikit. Coba kau terbata-bata, alam balik lagi, alam balik lagi, alam 90 dah. Dan pahala kena susahnya, pahala kena bacaannya, dan pahala susahnya baca Quran. Allah Karim. Cari agama yang baca kitab sucinya susah berpahala. Terbata-bata, baca tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring tertidur pula, dekatkan tak nampak, jauhkan apa lagi, wah bingung. Itu dapat pahala. Yang penting tetap baca. Kenapa ibu baca Quran terbata-bata? Itu karena belum terbiasa. Karena ketika kita baca Quran terus, maka mata kita terlatih. Coba baca Quran 40 hari, lama-lama nanti bisa mantap. Karena terbata-bata itu karena mata belum terlatih. Maka supaya tak terbata-bata, latihan. Gitu caranya. Tapi harus tiap hari. Tidak bisa tidak. Enggak juga. Jadi terbata-bata tetap dapat pahala. Pahala karena bacaannya, dan pahala karena susahnya dia membaca. Cuman kalau terbata-bata kita wajib belajar sampai bisa, Bu. Tapi kan kita ingin kejar pahala sunnahnya. Nanti kalau udah pandai, kita dapat bonus pahala sunnah. Paham? Berarti terbata-bata aja ustazah, mak. Paham ya? Itu ibu-ibu. Namun pada akhirnya Rasul pernah bersabda, faqra'ul Qur'an mastata'tum. Bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan kecil hati. Baca Quran ada latinnya, boleh enggak? Boleh, tapi latin hanya dijadikan alat latihan. Baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca latinnya. Baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca latinnya. Jangan latinnya terus, nanti malah tak bisa-bisa. Paham ya? Nah, gitu. Latin hanya karena Al-Quran al-lughah al-arabi. Quran itu yang bahasa Arabnya. Makanya tadi saya bilang, kalau tak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Kalau belajar salah, enggak apa-apa. Siapa bilang salah berdosa baca Quran? Tak ada orang yang belajar itu berdosa kalau salah. Tidak ada. Yang namanya belajar pasti dimaafkan. Apa? Salah bacaan huruf, salah artinya. Tapi kan kita sedang belajar nih. Kecuali yang tak boleh itu gini, Bu ya. Ibu lagi tadarus di masjid, pakai mikrofon, suara ibu cantik. Ibu bacalah Quran tuh ya, suara ibu cantik. Udah jelas salah ditegur, ibu lanjut aja. Itu yang tak boleh, kan ada orang gitu kan. Udah salah dia lanjut aja. Udah salah dia lanjut aja. Itu yang tak boleh. Tapi kalau kita baca dalam kondisi belajar, memang artinya berbeda.
Qalbun artinya qalbun artinya ko hati. Kalau kalbun an itu. Bu, Quran itu jangankan satu huruf, satu titik aja beda arti. Saya punya cerita sedikit. Waktu dulu saya di pesantren. Di pesantren itu banyak sekali anak-anak yang masuk pesantren itu kan masih labil ya. Jadi ada satu teman saya. Teman saya ini dimarahlah oleh kepala sekolah. Dimarah waktu dulu belum ada hak asasi manusia. Jadi dulu masih pakai pukul, biru-biru kami dipukul. Sekarang tak boleh lagi. Guru mukul, maknya lebih garang lagi dibanding gurunya. Apalagi bentuk ini maknya. Kalau dulu kami pukul bu, tengkak-tengkak bu. Saya teringat saya nginjak paku. Paku itu saya injak, lalu kemudian saya tidak obat karena saya di pondok. Lalu kemudian dioperasi, masuk rumah sakit. Setelah itu balik ke pondok, nggak ada ampun. Tengkak-tengkak ke masjid. Sudah tengkak-tengkak ke masjid, lalu kemudian dipukul pula karena terlambat. Kena paku di ujung kaki, dipukul di betis. Rasanya kan dahsyat. Itu iba kali hati ini bu. Untunglah sekarang jadi ustazah. Ya kan? Jadi teman saya ini kena marah lah. Dia kan dipukul oleh kepala sekolah. Sakit hati dia. Teman saya ini sakit hati ya. Sakit hati dia, beda kamar ya. Dia ambillah lemari bu. Dia ambil lemari. Di kelas itu kan ada lemari untuk tempat kapur kan ada ya, lemari untuk tempat papan tulis spidol. Dia ambillah lemari itu bu ya, lagi istirahat siang, orang sepi, lagi tidur, lagi makan. Dia ambil lemari, dia kemudian taruh di depan kelas, dia naik ke atas lemari, dia tulis di dinding kelas itu bacaannya gini, Ar-Ra'isul Madrasah Ar-Rajim, pakai ja, gede-gede pakai kapur. Apa artinya? Ar-Rais kepala, madrasah sekolah, Ar-Rajim terkutuk. Benar enggak? Ar-Ra'i kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk gitu ya. Ar-Raisul madrasah Ar-Rajim, kepala sekolah terkutuk. Wih, limaza antika bahasa Indonesianya gini, saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Kenapa kau tulis itu? Saya orang tengok itu, saya tengok itu. Enggak ada pakai bahasa Arab. Enggak ada, memang Ar-Rajim gitu. Nanti kamu dikeluarin loh, bahaya ini. Enggak apa-apa. Dia masuklah ke dalam kamarnya. Saya deg-degan karena orang tidur semua sepi. Kalau 1:30 tuh sepi. Saya tengoklah kepala sekolah bawa kayu dari ujung. Dia pas sekolah itu lagi sidak, nengok-nengok aja, dia nengok lagi ingin keliling, mak nih kau dibaca kacau ini, iya kan? Akhirnya saya naik ke atas lemari tadi, saya ambil penghapus, saya hilangkan titiknya. Saya hilangkan titiknya doang, jangan ada titik, betul? Apa artinya? Ar-Raisul Madrasah Ar-Rahim, bahwa kepala sekolah penyayang. Selamatlah kawan saya. Baik kali kepala sekolah, tak marah sama aku Nel. Karena kau baik itu, padahal saya yang hilangkan titiknya. Itulah Al-Quran. Dia berubah aja titiknya, berubah arti. Betul, tapi kalau belajar tak bisa. Kalau belajar boleh salah. Yang penting belajar aja dulu. Ya kan? Cobalah ibu kalau macet di Pekanbaru nih, semua orang sakit jantung. Tut, klakson. Macam dia aja yang punya klakson. Iya kan? Klakson. Kalau udah macet, klakson. Kayak dia aja yang punya klakson. Iya kan? Tapi satu ketika saya macet, kok nggak ada klakson ini ya? Saya kepo pula, saya udah terlambat. Kenapa nih klakson nggak berbunyi orang-orang ini? Saya kepo. Saya naikkan rem tangan saya naik ke mobil saya intip. Oh, ternyata di depan ada mobil orang belajar nyetir mobil, tulisan gede di atas, belajar, jaga jarak iring. Oh, makanya orang diam karena belajar. Artinya belajar salah, enggak apa-apa, lantaklah. Yang penting lama-lama bisa. Paham? Memang ibu berani mengklakson ada bacaan belajar, orang ngalah kan?
Nah, itulah dia hidup ya. Jadi tidak apa-apa baca Quran salah berdosa. Salah tak berdosa. Nah, ya. Nah, ini memang beda huruf, beda arti, tapi beda titik pun beda arti. Oke? Dahlah, lama betul ceramah. Semoga sedikit ini ada manfaat. Nanti belajar di rumah, baca Qurannya, rahmat turun, kemudian dikelilingi malaikat, hati tenang, dan insya Allah kita dibanggakan oleh malaikat Allah. Lakukan tiap hari agar hati kita tenang. Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.